Apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi di Kempod. Kepoteker mengoceh di podcast episode 9. Yeay. Oke, balik lagi sama aku Laila. Aku Jajan. Aku Niza. Dan aku Kitri. Untuk episode kali ini kita mau bahas apa nih? Bahas apa ya? Suami dikasih. Ya. Apa Betul. Suami dikasih. Kira-kira masyarakat udah pada tahu belum ya suami dikasih itu apa? Kayaknya jarang Kayaknya ada yang belum tahu sih. Mungkin jarang denger ya. Kata suami dikasih. Mungkin dengernya swalayan. Ya, pengertiannya agak mirip di kata dasar pembangunnya gitu. Dari kata suami dikasih sendiri, swa artinya sendiri, medikasi artinya pengobatan. Jadi kalau diartikan secara istilah gitu, pengobatan sendiri. Untuk pengertian lebih lanjutnya, silahkan. Jadi kalau biasanya orang sakit kan umumnya periksa ke dokter dulu toh. Iya. Nah, kalau suami dikasih ini kita nggak perlu periksa ke dokter dulu. Oke. Berarti suami dikasih tuh kayak self medication gitu nggak sih? Penggunaan obat-obatan mungkin tanpa resep oleh orang itu sendiri atas inisiatifnya sendiri, tapi tetap dengan pengawasan apoteker. Kayak tetap Jadi kalau pas beli obat tuh diawasi gitu ya sama apoteker. Itu bener nggak kira-kira gitu kan? Iya benar. Nah, tadi sama swalayan persamaannya apa? Dari kata suanya doang ya kan, kalau swalayan tuh kita ngambil sendiri barangnya gitu kan, jadi pelayanan sendiri gitulah. Iya, pokoknya gitu. Pasti udah pada paham kan artinya suami sekarang, semoga. Oke. Kan suami dikasih atau pengobatan yang tadi dijelasin Niza itu nggak bisa ke semua penyakit kan, itu cuma bisa ke penyakit-penyakit yang ringan. Karena untuk penyakit berat itu ya perlu periksa dulu ke dokter, terus penanganannya juga lebih advance lagi gitu kan, lebih perlu penanganan yang lebih dalam. Kira-kira penyakit apa aja nih yang boleh buat diobati secara suami dikasih? Mungkin penyakit ringan gitu ya. Diare, demam, mual, muntah, pusing, batuk, pilek, pegel-pegel gitulah ya. Penyakit beratnya yang kira-kira nggak bisa buat diobatin secara suami dikasih? Ya, penyakit-penyakit yang harus periksa dulu ke dokter. Gitu ya. Diabetes, hipertensi. Banyak, dan biasanya penyakit-penyakit yang kronis atau jangka lama, misalnya kita udah pakai obat yang kita beli di apotek tapi misalnya selama 2 minggu belum sembuh atau bahkan sebulan belum sembuh, nah itu harus pergi ke dokter kalau kayak gitu. Itu udah bukan yang ringan lagi. Nah, sekarang kita harus bahas salah satu penyakitnya kan. Maksudnya nggak mungkin kita bahas semua penyakit ringan yang boleh ditangani secara suami dikasih. Kita mau bahas penyakit apa nih? Diare mungkin? Kayaknya soalnya banyak ya. Semua pernah diare nggak sih? Kamu beli diare karena kalian pernah diare nggak? Iya, pernah dong. Ya, aku juga pernah. Ya, aku juga pernah. Iya, sering. Dan bahkan aku baca di jurnal pun diare itu penyebab mortalitas atau kematian tertinggi loh di balita di Indonesia. Dan biasanya banyak terjadi di negara-negara berkembang yang sanitasinya masih buruk gitu. Makanya kita concern di diare ini. Oke. Sama di sendiri, pengertian diare itu apa sih? Kalau pengertian diare itu maksudnya dia buang air besar dalam bentuk cair dan lebih dari 3 kali dalam sehari. Oke. Iya, nah tapi di pengertian diare itu yang lebih penting itu ke bentuk fesesnya ya, bukan konsistensinya gitu ya, konsistensi cairnya. Jadi bisa aja dia mencret sekali tapi dia langsung lemes banget. Nah itu udah bisa dikategorikan sebagai diare sih, asal fesesnya tuh udah cair gitu.
Ya, dan harus segera ditangani gitu ya. Benar. Nggak makin parah. Mm-mm. Oke. Buat tanda-tanda bahwa kita tuh kena diare, apa aja kira-kira? Gejalanya, tanda-tandanya atau ciri-cirinya? Biasanya Pasti sih perutnya sakit gitu ya. Perutnya ya sakit, Mules terus gitu ya? lemes, Mm, loyo. Iya. Letih, lesu. Lemah, letih, lesu, lunglai, apalagi 5L. Pastinya mencret ya. Mencret tuh udah gejala Iya. utama lah. Mm-mm. Mm-mm. Bisa sampai demam gitu nggak? Iya bisa, Karena benar. dehidrasinya mungkin ya. Atau karena infeksi. Tadi lemesnya itu karena dehidrasi. Heeh. Terus penyebab itu semua kira-kira bisa apa aja? Kok bisa sampai kita mengalami mules-mules kayak gitu? bisa karena makanan. Iya, yang paling sering karena keracunan makanan sih biasanya tuh. Iya. Makanya Kayak salah makan. nggak bersih gitu ya. Sebenarnya dari dua faktor sih ya kalau kita mau menggolongkan. Oh, apa Dari tuh? faktor yang menginfeksi dan faktor dari luar gitu. Misalnya kalau faktor yang menginfeksi itu emang karena kita terinfeksi bakteri. Misalnya E. coli atau dari Salmonella. virus juga bisa. Salmonella juga bisa. Itu Nah, yang kalau infeksi. kalau yang non infeksi itu biasanya dari alergi makanan, misalnya karena pedes atau karena laktosa yang ada di susu. Terus kalau nggak karena itu tadi, apa namanya, keracunan bahan makanan yang kita nggak bisa menoleransi. Misalnya ada bahan-bahan yang mengandung kayak logam yang nggak bisa kita toleransi dan lain-lain gitu. Yang tadi laktosa di susu juga ya, itu buat yang laktosa Buat yang intoleransi laktosa. Iya. diare. Kalian sendiri kan pasti pernah nih diare. Ada nggak cerita? Kira-kira penyebabnya tuh apa sih yang pernah kalian alamin? Kalau aku kemarin habis tipes. Oh, Iya tuh Cacen kemarin yang absen. kan Oh tipes iya, dari- kemarin aku kan habis tipes toh. Iya. Penyebabnya kan bakteri. Salmonella typhi itu. Nah, itu salah satu gejalanya ya diare itu. Kemarin aku diare. Oh iya, benar. Diare tuh jadi kayak salah satu gejala dari penyakit tipes gitu ya. Iya. Tapi itu termasuk diare yang itu ya, yang parah ya, yang nggak boleh disuamet ya. Kalau Iya. diare karena Iya, infeksi karena bakteri. Tapi nggak apa-apa buat jadi contoh. Kan berarti buktinya pernah ada gitu. Emang pernah Iya, ada. benar. Bisa dikasih tahu pengalamannya kan. Kalau Gitfrey pernah gara-gara apa? Iya, aku pernah diare satu kampung cuy karena Diare berjamaah. iya ini kompak loh guys, kita apa sih kompak banget kan kampungku karena Iya. kita tuh Keren. datang ke kondangan orang dan dia tuh menghidangkan makanan yang mungkin nggak tahu sih, mungkin ada kontaminasi apa atau udah kadaluarsa gitu, dan orang-orang yang Mungkin ya. iya, orang-orang yang datang kondangan itu diare semua. Oh. Termasuk aku, guys. Aku diare. Itu berarti diare karena keracunan makanan Iya, ya. karena keracunan makanan. Aku juga pernah gara-gara keracunan, tapi nggak sampai massal. Ya ini gara-gara jajanan gitu, jajanan dari apa? Tukang-tukang gorengan gitu loh yang biasa di deket SD, pinggir jalan. Oh iya. Kan keberhasilan, kebersihannya belum tentu bagus. Iya, Jadinya benar. kotor gitu makanannya sampai bikin aku dan teman-teman yang lain yang makan juga di sana itu diare sehari tuh sampai 5 kali gitu. Itu karena keracunan makanan juga ya. Iya, jadi kita harus tetap berhati-hati kalau makan yang kira-kira belum bersih gitu. Karena bisa kena diare. Niza, Kalau pernah ada aku pengalaman pernahnya makan makanan yang pedas banget sih. apa? Kayak apa ya? Misalnya nih beli
Mie. Kan ada tuh mie yang pedes-pedes. Nggak sebut merek wes, pokoknya mie. Level 1 aja. Itu tuh ntar malamnya udah diare berkali-kali. Udah Lucu level banget. 0 aja nanti kalau beli. Kenapa? Level 0 0 aja. atau level Iya, setengah. aku kalau beli mie akhirnya cuman itu loh. Cuman apa namanya? Cabai 1 gitu kalau bisa. Itu udah makin banget. Oh iya, level itu bukan cuma 1 cabenya ya? Bukan, level 1 itu banyak cabai. Oke, kamu mintanya cabai 1. Siap. Sama aja kok. Aku kayaknya makan lebih cupu deh kalau soal makan. Oke, kalau Terus pedas sama berarti itu sih, kalau gimana? Kalau makanan pedas itu masuknya ke penyebab apa? Keracunan makanan juga. Intoleransi makanan sih ya. Karena pedesnya kan bikin panas perut. Iya, jadinya Terus ada tuh. khususnya bekerja terlalu keras gitu sampai fesesnya cairnya gitu deh. Iya. Sama cabai itu punya senyawa namanya capsaicin yang bikin dia tuh kerasa panas dan dia bisa men-trigger atau memicu diare. Oke. Tuh yang suka makan pedas. Tapi pasti masyarakat juga paham gak sih kalau makan pedas tuh biasanya ya bikin mencret-mencret. Iya. Jadi harus tahu dirinya gitu ya, batasan. Iya. Pedas. Kalau udah tahu bakal mencret, kurangilah gitu kan. Kayak kan kadang ganggu juga kalau misalnya mau sesuatu yang penting tapi perutnya tuh nggak bisa ditahan gitu, mulesnya tuh buat dikeluarin nggak bisa ditahan, ganggu juga kan. Oke, nah kalau misalnya udah kayak gitu nih, udah apa kayak ngerasa oh ini tuh diare nih, apa sih yang bisa kita lakuin untuk menanganinya? Mungkin dari Yang bisa yang paling dilakuin dasar sih. selain obat. Gimana? Kayak yang paling gampang dulu. Iya, minum air. Itu buat Sama penanganan makan makanan yang ya. berkuah. Iya. Tapi tuh jangan minum air yang langsung banyak gitu loh, nanti malah jadinya kembung. Yang penting tuh cairan masuk gitu kan. Konsisten Yang gitu penting ya. kita, entah kamu minum jus, entah kamu makan makanan yang berkuah kayak misalnya sop atau minum apa gitu, pokoknya cairan. Oke. Itu buat rehidrasi ya biar lemesnya tadi tuh bisa teratasi gitu kan. Nah, selain minum atau makan cairan, kita juga bisa rehidrasi dengan konsumsi oralit. Pasti masyarakat udah tahu kan ya oralit, udah kayak udah pernah denger gitu loh. Tapi mungkin belum tahu apa itu isinya, isi dari oralit. Apa Emang isinya? apa isinya? Cecan apa isinya? Oralit itu isinya gula sama garam, dilarutkan air. gitu. Nah, Iya, betul. dilarutkan dalam air. Dalam air itu kita bisa bikin sendiri. Walaupun Bisa. emang ada sediaan Mm-mm. atau sasetannya itu di warung, itu kita bisa bikin di dapur dengan takaran yang dengan takaran tertentu. Berapa tuh takarannya? Kalau kita mau bikin oralit sendiri, itu kita bisa menambahkan 1 sendok makan gula. Terus ditambah 1 sendok teh garam. Ke air. Kemudian dilarutkan dalam 1 liter air atau 5 gelas gitu. Oh, jadi ya bisa pakai wadah gitu ya. Kayak masukin gula, garam, sama air 5 gelas. Airnya bisa air panas atau hangat kayak gitu, biar lebih mudah larut. Betul. Kan gula itu kan kalau air biasa tuh susah larutnya ya. Iya, benar. Selain itu apalagi yang bisa dilakuin? Hindari makanan yang berserat ya. Makanan Iya, padat berserat tinggi. Kan makanan berserat tuh dicernanya susah kan, susah dicerna sama pencernaan kita. Betul. Jadinya udah usus kita bermasalah, suruh ngecerna yang susah pula, kan kasihan. Kasihan. Makin lemas nantinya karena Contohnya makanan berserat tuh apa toh? Sayur-sayuran. Kayak sayuran, kangkung kayak tuh. ijo-ijo, bayam, terus pepaya, daging-dagingan. Itu makanan padat. Ya ada seratnya juga sih. Itu.
yang dibolehin apa? Makanan yang lunak kan, kayak bubur. Iya, bubur. Pisang juga boleh tuh, tinggi kalium. Ya, kalium kan salah satu elektrolit ya, yang Mm-mm. bisa buat rehidrasi. Oke, selain itu apa yang bisa dihindari? Makanan yang asam, Iya, mengandung makanan yang asam, makanan yang pedas. pedas yang tadi kasusnya Niza ya. Itu malah parah karena panasnya itu kan. Terus Iya. mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan lebih ke kebersihan. Kayak kalau misalnya mau makan, ya makanannya dipastikan dimasak dengan sehat. Terus maksudnya Mateng gitu ya, sampai matang gitu. mendidih. Terus kalau minum air yang direbus itu harus sampai matang. Jaga kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Terus setelah melakukan hal-hal yang bisa dilakukan di rumah, kan diare itu salah satu penyakit, dan penyakit itu biasanya ada obatnya. Bukan biasanya sih, yang penyakit itu bisa diobati gitu kan. Iya. Nah, obat untuk diare itu apa aja kira-kira? Yang ada di pasaran lah, yang familiar mungkin untuk masyarakat. Pokoknya harus diingat itu kalau misalkan diare, itu yang paling penting itu yang tadi udah kita sebutin. Jadi dehidrasinya di eh, perhatikan dulu. Apa ya? Dehidrasinya Diatasi. diobatin dulu ya, Ditangani dulu. ditangani dulu. Nah, itu hal utama yang kalau kita diare harus kita perhatikan. Nah, terus yang kedua baru kita perhatikan juga obat-obatnya selain tadi itu ya minum oralit, terus minum air yang banyak dan lain-lain. Nah, obatnya apa aja nih tadi? Macam-macam sih. Yang kalau di pasaran nih, kalau yang sering kita pakai, itu tuh tadi selain oralit itu tuh ada diapet. Terus habis itu ada Enterostop, gitu. Kaulinpektin, Mm-mm. Yudiatap. Norit. Mereka tuh kan punya mekanismenya masing-masing kan. Iya. Enterostop tuh isinya acetabulit sama kaulinpektin ya. Iya. Nah, mereka apa tuh mekanismenya? Maksudnya biar pengetahuan aja sih, apa sih yang bisa mereka lakukan untuk usus kita saat diare? Mereka tuh mengurangi pergerakan usus nggak sih biar kita frekuensi buang air besarnya berkurang. Betul. Oh. Terus selain itu, sama itu dia juga kan tadi selain menghambat gerakan ususnya, jadi kan anti motilitas kan, dia tuh juga anti sekretori, di mana dia tuh bikin usus kita bisa nyerap lebih banyak air, jadi tinjanya bisa lebih padat gitu, nggak banyak air yang keluar. Betul. Kan tadi konsistensinya cair kan? Konsistensinya cair. Jadi dengan dikasih obat ini harapannya jadi lebih padat lagi. Terus selain itu apa? Norit. Kalau Dia norit itu adsorben ya, iya, karboadsorben. mengabsorb atau menyerap racun yang ada di usus. Jadi yang keracunan makanan tuh obatnya biasanya norit. Benar. Nah, selain itu ada juga obat-obat yang mengandung ekstrak gitu kan, ekstrak yang herbal, di mana mereka bisa mengurangi diare, mengurangi bisa mengurangi frekuensi BAB-nya, bisa memadamkan tinjanya gitu. Ada banyak kandungan-kandungannya, tapi intinya untuk mengatasi diare tuh yaitu gerakan ususnya dikurangi, terus cairannya jangan sampai terlalu dikeluarkan gitu ya. Iya. Maaf ya kalau berat bahasanya. Kalau misalnya mau ada yang ditanyain atau belum jelas, silahkan DM kita. Oh iya. Biasanya tuh kalau anak bayi itu sering ada kasus meninggal nggak sih? Iya, nah itu yang harus gara-gara apa, Chan? Gara-gara apa sebenarnya kok bisa sampai meninggal? Banyak. Karena dehidrasi sih yang paling utama. Apalagi gejala dehidrasi di bayi-bayi di balita itu tuh kayak nggak kelihatan gitu loh. Kalau kita kan bisa sadar. Nah, kalau balita kan nggak tahu. Iya benar.
Jadi ini tips buat para orang tua mungkin atau kita calon orang tua besok. Kalau Kalau misal ya udah dehidrasi. ya, apalagi kalau yang bayi atau balita, nah itu kalau diare sehari aja diare, nah itu lebih baik langsung aja ya ke dokter gitu. Karena bisa aja udah mengalami dehidrasi dan butuh bantuan elektrolit dari luar yang cepat, misalnya harus pakai infus dan lain sebagainya. Nah itu harus penanganannya cepat karena dehidrasi itu kalau udah parah banget ya bisa fatal sih sebenarnya. Ngomong-ngomong Oh iya. soal diare pada balita dan anak bayi, obatnya sama nggak kayak dewasa? Kayak tadi Nah, boleh nggak sih pakai Atapulgit, terus Norit, gimana? nggak boleh ya. Jadi obat-obat yang kita sebutin tadi itu nggak boleh diberikan ke anak-anak atau ke balita, kecuali yang oralit tadi. Kalau oralit itu boleh diberikan ke anak-anak. Nah, biasanya itu kalau di rumah sakit juga dikasih nih yang namanya probiotik ke anak-anak. Nah, biasanya tuh laktobio gitu. Jadi itu bisa menurunkan frekuensi BAB dari anak-anak itu. Gitu. Oh, itu jadi kayak obat pelengkap gitu ya, tambahan. Benar. Selain itu juga pakai zinc nggak sih? Kayak kalau penanganan diare pada anak, langsung Iya, pakai sama oralit itu wajib. wajib itu. Tapi udah di pasaran juga udah ada sih beberapa sediaan yang khusus untuk anak, penangan sediaan untuk menangani diare khusus untuk anak. Tapi rata-rata ya itu isinya zinc. Kalau enggak ekstrak herbal gitu yang seharusnya sih udah aman dan teruji untuk anak. Oke. Betul. Ada lagi nggak yang mau dijelasin soal obat? Itu dulu sih. Udah ya itu ya. Iya. Iya. Oke. Eh, untuk bahasan utama podcast kali ini mungkin cukup segitu ya. Kayak ada yang mau ditambahin nggak? Mungkin itu sih ada hal lagi yang perlu dihindari kalau diare, yaitu minum kopi. Kalau dari aku sendiri, aku habis minum kopi tuh emang apa ya, perutnya tuh mules-mules gitu, terus nanti jadinya diare beberapa Iya, kali sama. Sama, aku Benar. juga. gitu. Oke, aku simpulin dulu ya. Oke. Jadi awalnya itu kita bahas soal somedikasi atau pengobatan sendiri yang bisa dilakukan tanpa resep dokter untuk penyakit-penyakit yang ringan kayak demam, pilek, diare gitu. Nah, episode kali ini kita membahas tentang somedikasi untuk penyakit diare. Diare ini penyakit di mana kita mengalami BAB dengan frekuensi lebih dari 3 hari dan konsistensi tinjanya itu cair gitu. Tanda-tandanya apa aja? Bisa dari perut kita yang mules-mules, terus lemas karena dehidrasi, terus bisa jadi sampai ke mual, muntah, demam, kayak gitu gejalanya. Terus penyebabnya itu bisa ada dua, ada penyebab yang infeksius atau gara-gara infeksi bakteri atau virus, bisa juga non-infeksius atau keadaan yang bukan karena infeksi. Contohnya keracunan makanan, terus intoleransi makanan, atau karena alergi makanan tertentu. Terus kalau misalnya kita udah tahu nih, oh ini kita ngalamin diare, apa sih yang bisa dilakuin? Yang harus dilakuin pertama kali itu mengatasi dehidrasinya. Jadi kita harus rehidrasi dengan cara banyak minum atau makan makanan yang mengandung cairan atau dengan meminum oralit. Dengan apa tadi kan oralit bisa dibikin sendiri ya dengan cara melarutkan gula garam ke dalam air. Setelah itu kita bisa mengonsumsi obat. Obatnya yang di pasaran mungkin yang masyarakat tahu ada Enterostop, Diapat, terus Norit, Kaolimpektin, dan lain-lain. Sedangkan untuk balita sendiri, kalau misalnya anak kecil nih udah diare, itu harus segera ditangani ya, karena sangat krusial kalau misalnya anak kecil atau bayi udah dehidrasi, itu harus segera ditangani. Dan obat-obat yang tadi disebutin juga tidak bisa dipakai untuk anak kecil, karena
anak kecil itu kalau misalnya diare, penanganannya bisa dengan zinc, oralit, atau tadi yang Gifri sebutin di rumah sakit biasanya dikasih probiotik. Kayak gitu, segitu untuk episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, dan kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh DM kita di @kepoteker_. Oke. Ya, benar. Kita tutup dengan tagline ya. Sudah siap? Siap. Oke. Kepoteker, We We know. we We share, share. we We care. care. Yeay. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa di Sehat podcast selalu. selanjutnya.